Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Sanadina qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'a bil wa barakati wa nafahati wa madati akramati fid darin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun zaharat alamatu nusyuziha. Bermula ini itu satu fasal. Zaharat dikatakan sebagai ilah atau lau apabila nampak tanda-tanda nususnya istri. Qaulan kana, nanti kana perkataan ada dia nusus, ka'an tujibahu bikalamin khashinin, seperti bahwa menjawab ia istri akannya suami dengan perkataan yang kasar. Ba'da an kana yalinu, setelah bahwa ada ia perkataan itu sebelumnya lembut. Yalinu atau bilaini, yalinu. nah boleh juga Atau fi'lan, atau perbuatan ada ia khusus. Ka'ay yajida minha i'radan wa abusan, seperti bahwa menemukan ia suami darinya istri akan berpaling dan bermuka masam. Ba'da lutfin wa talaqati wajhin, setelah bahwa sebelumnya itu lembut dan keramahan atau keceriaan wajah. Wa'adhaha bila hajrin, apabila ternampak nususnya istri, niscaya menasihati ia suami akannya istri dengan tanpa meninggalkannya, tanpa meninggalkan. Wala darbin, dan juga tanpa memukul. Fala'allaha tubdi uzran aw tatubu amma jara minha min ghairi uzrin. Atau mungkin saja semoga istri menyampaikan ia istri atau menampakkan ia istri akan alasan, atau bertaubat ia istri dari sesuatu yang terjadi ia sesuatu darinya istri dari tanpa uzur. Wal wa'zu, bermula urusan dan bermula nasihat itu ka'ayyakula, seperti bahwa berkata ya suami, ittaqillaha fil haqqil wajibi alaiki, bertakwalah kamu kepada Allah pada hak yang wajib kepadaku terhadapmu. Wahdari al-uqubata, dan hindarilah olehmu atau takutlah kamu akan ancaman atau hukuman Allah. Wa yubayyina laha, dan menjelaskan ia suami baginya istri, anna nusuza yuskitun nafaqata wal qasma, sesungguhnya nusus itu menggugurkan ia nusus akan nafkah dan pembagian bagi malam. Fa in tahaqqaqa nusuzun wa lam yatakarrar, maka jika nyata atau nampak nusus dan tidak nampak juga nyata pasti, maka jika pastilah nusus dan tidak berulang-ulang ia nusus. Wa'adha wa hajara fil madja'i, niscaya menasihati ia suami dan meninggalkan ia suami pada tempat tidur.
bi fathil jim, dibaca dengan fathah jim, madja. Wala yadribu fil azhar, dan tidak boleh memukul dia suami menurut pendapat azhar. Kultu, berkata Imam Nawawi, aku katakan al-azhar pendapat yang kuat itu adalah yadribu, memukul dia suami, boleh memukul dia suami. Wallahu a'lam. Yajuzu lahu salah satu, yaitu boleh baginya suami oleh tiga perkara tersebut. Qala Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir akan nusyuznya mereka wanita, maka nasihatilah oleh kalian akan mereka wanita, dan tinggalkanlah oleh kalian akan mereka wanita pada tempat tidur, dan pukullah oleh kalian akan mereka wanita. Wal khawfu huna bima'na al-ilmi, dan bermula khauf di sini itu dengan makna tahu atau yakin. Sebagaimana firman Allah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman khafa min musin janafan aw isma", maka siapa saja yang khawatir atau tahu ia siapa saja dari orang yang membawa, dari orang yang berwasiat akan berat sebelah atau berbuat dosa. Wal awwalu abqahu ala zahiri, dan mula pendapat pertama itu mengekalkan ia pendapat pertama akan jatuh atas makna zahirnya ayat. Waqala al-muradu, dan berkata ia musannif yang maksudkan adalah wahjuruhunna innashasna, dan tinggalkanlah oleh akan mereka istri jika mereka nusyuz. Wadribuhunna, dan pukullah oleh mereka istri in asarna ala nusyuzi, jika mereka tetap atas nusyuz. Wahada ma dzakarahu biqauli, dan bermula ini itu adalah sesuatu yang menyebutkan ia musannif akan sesuatu dengan biqauli dengan perkataannya musannif. Fa in takarrara darbun, maka jika berulang-ulang nusyuz, darbun boleh memukul, doroba saya boleh memukul dia suami. Walau qaddamahu, jikalau mendahulukan ia musannif akan yang kata-kata tersebut ala ziyadati, atas penambahan. Wa qayyada darba fiha bi'adami takarruri, dan mengkaitkan dia musannif akan kalimat darba fiha pada penambahan dengan tanpa ada takarrur, kalimat takarrur. Karena af'ala, niscaya ada ia itu lebih tepat, lebih terakat. Af'ala wala ya'ti bidarbin mubarrihin, dan tidak melakukan ia suami dengan memukul dengan pukulan yang keras atau kuat. Mubarrihin wala al-wajhi kuat keras, kuat keras, atau pukulan yang melukai. Melukai. Dan tidak boleh memukul atas wajah. Dan wal muhaliki, dan tidak boleh memukul pada tempat-tempat yang mematikan. Wal aula lahu afu, dan yang terbaik baginya suami itu memaafkan, memberi maaf. Wa afhama qawlu fil madja'i, dan memberi paham atau memahamkan oleh perkataannya musannif fil madja'i, pada kalimat madja'i, annahu, sesungguhnya suami la yahjuruha fil kalami, tidak boleh meninggalkan ia suami akannya istri pada berbicara. Bahwa sahihun, dan ini adalah pendapat yang sahih.
Fima zada ala thalathati ayyam, pada sesuatu yang lebih sesuatu atas 3 perkara, atas 3 hari. Wa yajuzu fi thalathati, dan boleh pada 3 hari. Boleh ia meninggalkan isyarat pada 3 hari. Kama qalahu, sebagaimana berkata ia musannif akannya pendapat dalam kitab Raudhah lil hadits sahih, karena hadis sahih la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, bahwa meninggalkan ia seorang muslim akan saudaranya, meninggalkan bicara ia seorang muslim akan saudaranya fawqa salatin, lebih dari 3 hari. Nah, jadi pembahasan yang dibahas tentang menyikapi suami, menyikapi istri. Kalau sekiranya nampak, ini belum pasti, baru indikasi nusus. Contohnya, suami dijawab dengan kata-kata kasar setelah istrinya berbicara lembut. Tapi kalau memang sejak nikah kayak gitu suaranya, nanti jangan permasalahkan. Salah itu kenapa nikah sama orang Medan? Kasarnya bicaranya, emang dari kapan kasar? Kan sebelum kamu nikah emang itu dia bicaranya. Berarti gak khusus itu. Tinggal sama orang, nikah sama orang pesisir, nah, di pantai, atau nikah sama orang yang berdampingan dengan kelas, sudah biasa bicara keras. Contoh kedua, dia perlakukan suaminya i'rad, berpaling, cuek, mukanya masam, setelah sebelumnya berlemah lembut, setelah sebelumnya bermuka manis. Mana waktu melamar muka itu asli mukanya, itu jangan juga dipermasalahkan. Apa tindakan? Pertama, kalau nampak tanda khusus, dinasehati dulu. Tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dipukul, tapi dinasehati. Mungkin saja dia akan menyampaikan alasannya. Kenapa dia masuk muka? Ternyata dia sedang sakit. Kenapa dia berkasar? Ternyata dia baru saja bertengkar sama tetangganya, atau baru saja dia memarahi anaknya. Pulang-pulang suami langsung kena gas juga. Nah, pastikan dulu, kenapa tadi kasar? Dia mohon maaf, tadi baru saja saya marahi si Toha. Nah, dia pecahin piring. Jadi ketika kamu pulang masih sisa, jadi kenalah Abi Toha. Nah, itu kan jelas itu alasannya. Atau dia taubat kalau memang nggak ada alasan. Apa contoh nasihat? Ittaqillah bihaqqil wajibi li alaika, alaiki. Takutlah kepada Allah tentang hak yang kewajiban kamu bayarkan ke aku. Tawahzaril uqubah, takutlah hukum Allah di akhirat. Nah, ketahuilah nusus sama nusus itu menyebabkan kamu nggak dapat nafkah. Nah, dan tidak dapat jatah malam. Istrinya satu, nggak usah nasihatin itu. Atau untuk poligami diam-diam yang ngomong itu. Nanti kamu nggak dapat jatah malam, buat nambah emosinya. Jatah malam mana maksudnya? Baca kitab, ternyata itu pembagian orang poligami. Tahulah dia suami poligami, mengamuk lagi dia, tambah parah ngamuknya, itu salah antum, bukan salah dia. Nah, kalau nususnya udah pasti nusus, bukan tanda-tanda lagi. Ternyata ketika nasihati malah dia membangkang, malah dia berani nampar suami. Dan belum berulang-ulang, baru kali pertama ini. Sejak kawin ini baru kali pertama kejadiannya. Apa yang harus dilakukan? Nasihati, kemudian jangan tidur sekamar. Nah, tidak tidur
akhir waktu belum boleh memukul kalau baru kali pertama. Menurut pendapat Azhar sudah boleh memukul walaupun kali pertama. Nanti ada dua pendapat, ada pendapat awal, ada pendapat Sani. Sani itu justru yang Azhar. Nah, boleh bagi suami melakukan tiga hal di atas karena ada firman Allah yang berbunyi wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang kalian khawatir nusyuz mereka, nasihatilah mereka dan tinggalkan mereka tempat tidur dan pukul. Pakai huruf waw, mutlak jamak. Nah, mutlak jamak gabung ketiga-tiganya. Idhuhunna wahjuruhunna fil madajid wadribuhunna. Ketiga-tiganya lengkap. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Pendapat pertama mengatakan dua saja dulu kalau kali pertama. Pukul tinggal nasihati dan jangan tidur sekamar. Pendapat kedua mengatakan itu pendapat yang kuat boleh ketiga-tiganya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah khauf di sini menurut pandangan pendapat kedua bermakna ilmu. Nah, mana khauf? Takhafuna wallatina takhafuna. Penafsirannya wallati ta'lamuna. Ini menurut pendapat kedua. Wanita-wanita yang kamu sudah pastikan dia nusyuz boleh lakukan tiga hal di atas. Idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Sebagaimana pada firman Allah firman Allah faman khafa min musin aw janaban aw isman. Faman khafa min musin janaban aw isman. Nah, khafa di sana maknanya alima. Sementara pendapat pertama al-awwalu, pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh langsung dipukul itu mengekalkan khauf dengan makna zahir. Wanita-wanita yang kamu khawatir khususnya berarti belum bisa dipastikan. Kenapa belum bisa dipastikan? Karena baru terjadi kali pertama. Nah, kata musannaf maksud wahjuruhunna, maka maksud ayat itu adalah wahjuruhunna inna sazna, tinggalkan oleh kalian akan mereka jika mereka nusyuz. Wadribuhunna in asrarna ala nusyuz, pukul olehmu akan mereka jika mereka berkekalan di atas nusyuz. Ini penafsiran ayat An-Nisa 34 menurut pendapat pertama yang mengatakan memukul itu kalau nusyuznya sudah kali kedua. Hadza zakaru biqauli. Nah, maksud ini musannaf sebutkan dengan perkataan beliau sebagai berikut: fa in takarrara daraba. Maka jika berulang-ulang ia nusyuz, bukan kali pertama, niscaya boleh memukul dia suami. Komentar daripada Imam Jalaluddin Mahli terhadap kalimat matan Imam Nawawi fa in takarrara daraba walau qaddamahu ala ziyadah, jikalau mendahulukan ia Imam Nawawi akannya kata-kata doroba di atas kata-kata ziyadah, kemudian mengkaitkan pukul padanya dengan tanpa mengulang-ulang, maka itu lebih akad. Akad di sini bukan lebih bagus, tapi lebih tepat di sudut pandang ilmu balaghah. Mana ini komentar itu? Walau qaddamahu ala ziyadah,
وقيد الدرب فيها بعدم التكرر. Apa maksudnya itu? Bisa? Kamu tolongan? Nggak tembus kan? Nggak tembus? Coba ulang lagi pikir. Walau qaddamahu ala ziyadah wa qiyada ad-darba fiha bi adami takarrur. Kalau Imam Nawawi mendahulukannya daraba di atas ziyadah, ziyadah artinya takarrur. Wa qiyada ad-darba fiha wa qayyada ad-darba fiha, dan mengkaitkan pukul padanya ziyadah dengan tidak berulang-ulang. Wa daraba in takarrara, enggak perlu pakai fa'in takarrara daraba, tapi cukup wa daraba in takarrara. Dahulukan kalimat daraba dari kalimat takarrara, maka itu lebih bagus. Dan memukul ia seseorang in takarrara. Nah, jika berulang-ulang ia nusus, kemudian mengkaitkan pukul padanya dengan tanpa takarrur, mengkaitkan memukul padanya ziyadah dan tidak berulang-ulang. Jadi pendapat yang kedua, memukul dengan tidak berulang-ulang. Artinya kalaupun tidak berulang tetap dipukul. Jadi redaksinya saja didahulukan daraba pada kalimat takarrara, maka lebih tepat. Kemudian memukulnya tidak boleh melukai, tidak boleh di muka, tidak boleh di tempat-tempat mematikan. Yang dipukul di ulu hati, nah, yang pukul di perut, tapi pukul di tempat-tempat yang tidak mematikan, kaki, telapak tangan, yang pula di punggung, nanti jatuh buah punggungnya mati. Apalagi di bagian muka, walaupun tidak mematikan tetap dilarang. Nah, yang terbaik adalah maafkan. Jadi pukul itu bukan kewajiban, walaupun kalimatnya amar. Ya, amar di sini menunjukkan kepada boleh, bukan wajib. Nah, maafkan lebih baik. Kemudian kata-kata musnad fil madja. Nah, fil madja, meninggalkan di tempat tidur. Kata-kata itu memberi paham kepada kita tidak boleh istri tidak diajak bicara. Hajara yang juru artinya meninggalkan tidak tidur sekamar, bukan meninggalkan tidak mau bicara. Pendapat yang kuat itu pendapat yang kuat, tidak boleh meninggalkan bicara lebih 3 hari. Kalau 3 hari boleh. Suami masuk, assalamualaikum,
Nah, ngomong-ngomong lagi sampai besok lagi. Ulang lagi besok sampai 3 hari berturut-turut boleh. Lebih 3 hari tidak boleh. Hadisnya jelas. Yahillu lil muslimin an yahdura akhahu fawqa thalath. Nah, Walau mana'aha haqqan, jikalau mencegah ia suami akan istri akan hak kakosmin wa nafaqatin, seperti pembagian malam dan nafkah, alzamahul qadi tawfiyatahu, niscaya mewajibkan akannya suami oleh qadi akan menunaikannya hak. Fa in asa'a khuluqahu, maka jika menjadi buruk ia suami akan akhlaknya suami, wa adaha, dan menyakiti ia suami akannya istri, bidharbi atau ghairihi, dengan memukul atau selainnya memukul, bila sababin, dengan tanpa sebab, nahahu an dzalika, niscaya melarang ia qadi akannya suami dari demikian. Fa in 'ada ilaihi, maka jika kembali ya suami kepadanya demikian, azzarahu, niscaya mentazir ia qadi akannya suami, bima yarahu, dengan sesuatu yang berpendapat ia qadi akannya sesuatu. Hada fima idza ta'adda 'alaiha, bermula ini itu pada sesuatu apabila melampaui batas ia suami atasnya istri, wa ma qablahu, dan sesuatu sebelumnya, fi ma idza ta'addat 'alaihi, pada sesuatu apabila telah melampaui batas ia istri atasnya suami. Wa in qala kullun minhuma, dan jika berkata oleh tiap-tiap dari keduanya sepasang suami istri, inna sahibahu muta'addin 'alaihi, sesungguhnya pasangannya tiap-tiap itu melampaui batas ke atasnya. Ta'arraf al-qadi al-hala bithiqatin fi jiwarihima, niscaya mencari tahu oleh qadi akan hal, maksudnya keadaan yang sebenarnya, dengan orang yang terpercaya di sekitar keduanya suami istri. Akhburuhuma, yang mengkhabarkan, memberitahu ia thiqah tentang keduanya suami istri. Yakhburu dengan fathah awalnya dan domah yang ketiganya, huruf ketiganya. Wa man'a adh-dhalima minhuma min 'audihi ila zulmihi, dan mencegah ia qadi akan orang yang zalim dari keduanya suami istri, dari kembalinya si zalim kepada kezalimannya. I'timadan ala khabar ifqah, karena berpegang atas kabar berita dari orang fiqh. Allah yuri itlaqihim iktifa'u biqawli adlin wahidin, zahir itlaq mereka para ulama itu mencukupkan dengan perkataan orang yang adil yang satu. Qal musannif taban al-Rafi'i, berkata musannif karena mengikut kepada Imam Rafi'i, wala yakhlu an ihtimalin, dan tidak kosong ia, tidak sunyi ia pendapat tadi dari kemungkinan. Wa in syadda syiqaqu, maka jika persengatan oleh syiqaq, perselisihan, yaitu khilafu bainahuma, perselisihan antara keduanya, bi andama 'ala tasabbi wa tadawrubi, dengan bahwa berkekalan atau selalu atas saling mencaci dan saling memukul.
ba'athal qadhi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Niscaya mengutus oleh qadhi akan hakam penengah dari keluarganya laki-laki suami dan hakam dari keluarganya si istri, yang fi amrihima, supaya bahwa meninjau memperhatikan oleh keduanya dua hakam pada urusan keduanya suami istri. Ba'da tilai hakamihi bihi, setelah ikhtilaf berbicara empat mata hakamnya si suami dengannya suami, wa hakamiha biha, dan setelah ikhtilafnya hakamnya istri dengan istri, wa ma'rifati ma'indahuma fi dzalik, dan mengetahui sesuatu di sisi keduanya pada hal demikian. Wa yusliha bainahuma, dan mengislah memperbaiki keduanya dua hakam antara keduanya suami istri, au yufarriqa, atau memisahkan keduanya dua hakam, in asral islahu, apabila sulitlah islah, ala masayati, atas sesuatu yang akan datang penjelasannya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman, dan jika kalian khawatir akan shiqaq antara keduanya suami istri, maka utuslah oleh kalian akan hakam penengah, hingga akhir ayat. Wa hal ba'thuhu wajibun aw mustahabun, dan apakah mengutusnya hakam itu hukumnya wajib atau disunahkan? Wajhan, itu ada dua pendapat. Sohaha fi rawdati wujubahu, mensahihkan ia Imam Nawawi dalam kitab Rawdah akan wajibnya mengutus hakam bi zahiri amri fil ayat, karena zahir perintah pada ayat. Wahuma wakilani lahuma, dan keduanya dua hakam itu dua wakil bagi keduanya suami istri. Wa fi qaulin hakimani, dan pada satu qaul keduanya dua hakam itu adalah dua hakim, muwaliyani minal hakim, yang diberi kuasa keduanya dari si hakim. Lianna Allah Ta'ala sammahuma hakamaini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ia Allah akan keduanya dua hakam, hakamaini. Wal wakilu ma'dunun laisa bihakam, dan wakil itu diberi izin, bukan dengan memutuskan hukum. Wajibul awwali wa wajjahal awwalu, dan memberi pandangan oleh pendapat pertama, annal hala qad yuaddi ilal firaqi, sesungguhnya keadaan tersebut yang terjadi kadang-kadang berefek ia kepada perpisahan, perceraian. Wal bud'u haqqu zawji, dan padahal budu itu hak suami. Wal malu haqqu zawjati, sedangkan harta itu hak istri. Uhma rasyidani, dan keduanya sepasang suami istri itu orang rasyid keduanya. Wala yuwalla alaihima fi haqqihima, maka tidak dikuasakan atas keduanya suami istri pada hak keduanya. Fa'alal awwali, maka berdasarkan atas pendapat pertama, yustaratu ridhahuma, disyaratkan akan kerelaan keduanya sepasang suami istri, bi ba'tsil hakamaini, dengan pengutusan dua hakam. Fayakilu huwa hakamahu bi talaqin wa qabuli 'iwadin wa qabuli 'iwadi khul'in,
maka mewakilkan dianya oleh dianya suami akan hakamnya dengan talak dan menerima iwad khuluq. Wa tuwakkilu hiya, dan mewakilkan oleh dianya istri hakamaha akan hakamnya istri bibadli iwadin wa qabuli talaqin bihi, dengan menyerahkan iwad dan menerima talak dengannya iwad. Wa yufarriqul hakamani bainahuma, dan memisahkan oleh dua hakam antara keduanya suami istri, in ra'yahu sawaban, jika berpendapat keduanya dua hakam akannya perpisahan akan yang tepat, hal yang tepat. Wa 'ala tsani, dan atas pendapat kedua, la yushtaratu ridahuma bi ba'dil hakamaini, tidak disyaratkan akan kerelaan keduanya suami istri dengan pemutusan dua hakam. Wa idza ra'a hakamu zawji at-talaq, dan jika berpendapat oleh hakam suami akan talak, istaqalla bihi wa la yazidu ala talqatin, niscaya bertindak sendiri ia hakam dengannya talak, dan tidak menambah ia hakam atas satu talak. Wa in ra'al khul'a, dan jika berpendapat ia hakam akan khulu', wa wafaqahu hakamuha, dan menyetujui akannya khulu' oleh hakamnya istri, takhala'a, niscaya saling berkhulu' keduanya dua hakam. Wa ilam yarad zaujani, walaupun tanpa kerelaan sepasang suami istri. Tsummal hakamani yustaratu fihima 'alal qawlani ma'an, kemudian dua hakim disyaratkan pada keduanya dua hak. Kemudian dua hakam disyaratkan pada keduanya dua hakam atas dua qaul secara bersamaan. Al-hurriyatu, akan merdeka, wal adalatu, dan adil, wal ihtida'u, dan mengetahui, ila ma wal maksudu min ba'dihima, kepada sesuatu yang dianya sesuatu itu tujuan dari pemutusan keduanya dua hakam. Dunal ijtihadi, tidak ijtihad. Wa tustaratu dzukuratu 'ala tsani, dan disyaratkan akan kelaki-lakian menurut pendapat kedua. Wa qawluhuma min ahli zaujaini aula, dan keadaan keduanya dua hakam dari keluarga sepasang suami istri itu lebih aula, lebih utama. La wajibun, tidak wajib. Nah, bagian awal dari pasal ini membahas tentang istri nakal, bagaimana cara penanganannya. Kemudian yang barusan dibaca, yaitu kalau suami yang nakal, bagaimana penyelesaiannya. Falau mana'a haqqan, kalau suami tidak memberikan hak kepada istrinya. Bagi malam misalnya ada seorang wanita yang dimadu, kemudian ditinggal oleh suaminya, nggak pernah datang lagi ke rumah si madu, ke rumah istri keduanya atau istri pertamanya. Atau suami nggak dikasih nafkah, nggak dikasih nafkah, tak kemana suaminya. Bisa saja dia zikir di masjid, bisa saja dia pergi keluar 4 bulan, bisa saja dia jadi preman di pasar. Yang jelas nafkah istri nggak dikasih, maka qadi berkewajiban memaksa suami itu untuk menunaikan haknya. Nah, setelah dipaksa, kalau semakin rusak akhlak suami, nggak ada perubahan sama sekali, tetap saja nggak kasih nafkah, malah menyakiti istrinya, malah mengambil uang istrinya, menjual cincin istrinya untuk
penjudi dan sebagainya, dengan cara dipukul, cara diancam, cara dianiaya tanpa ada sebab yang jelas, maka hakim akan melakukan pelarangan, panggil, dilarang. Kalau terulang sekali lagi, maka hakim akan mentakzir sesuai dengan pendapat hakim pada saat itu. Bisa dipenjara, bisa dicambuk, bisa dipermalukan, pokoknya hukuman di bawah had. Ini fase-fase cara penanganan suami nafkah. Nah, hadza fima idza ta'adda 'alaiha. Ini yang mana? Ini yang mana? Ini dari kalimat falau mana'aha haqqan. Itu fima pada kasus idza ta'adda 'alaiha, apabila suami yang berbuat zalim ke istri. Wa ma qablahu, kalimat sebelumnya yang dibaca ihsan dan faslun, itu kasus idza ta'addat 'alaiha, apabila istri yang bertindak zalim ke suami. Selesai satu permasalahan. Nah, permasalahan yang ketiga, kalau sekiranya lapor ke hakim, semuanya bilang saya dizalimi. Suami bilang istri yang nakal, istri bilang suami yang nakal. Kedua-duanya melapor ke hakim. Apa yang harus dilakukan hakim? Satu, hakim akan mencari informasi, memastikan keadaan dengan mengutus atau berdialog, bertanya kepada orang yang jujur, yang ada di samping suami, yang ada di samping istri. Nah, cari tetangganya, cari kawan dekat suami, cari kawan dekat si istri yang dipercaya. Kemudian hakim akan mengoreksi informasi daripada orang tersebut. Kalau sudah ketemu siapa yang salah, maka hakim akan mencegah yang bersalah itu untuk mengulang kesalahannya berdasarkan informasi dari orang yang terpercaya itu. Nah, pembahasan ini menggunakan kata-kata bithiqatin. Nah, zahir kata thiqatin itu menunjukkan cukup satu orang. Nah, biqaulin adilin. Berarti musannaf, para ulama mencukupkan penyampaian yang kalimat bithiqatin tanpa mengatakan 2 orang, 3 orang. Berarti secara zahir cukup qadi bertanya informasi suami, qadi bertanya informasi istri kepada satu orang yang adil saja. Nah, Imam Nawawi dalam hal ini sependapat dengan Imam Rafi'i, tidak tersembunyi dari kemungkinan-kemungkinan. Nah, kemungkinan apa maksudnya? Pendapat kedua harus 2 orang, nggak boleh 1. Nah, setelah ketemu informasinya, maka panggil yang zalim, dinasihati. Ternyata semakin parah, ini staddal shiqaq, semakin parah malah rumah tangga itu. Terus saja caci maki tiap hari. Jadi mata-mata atau orang kepercayaan hakim itu menginformasikan Pak Hakim gawat mereka, tambah gawat lagi. Sejak dipanggil suaminya kemarin ngamuk-ngamuk di rumah, kami dengar dan lihat secara langsung tiap hari. Nah, piring terbang, caci maki, pukul memukul. Kebetulan kedua-duanya adalah atlet petinju. Kadang di halaman dia buat, di sumur, kadang di pasar. Apa yang harus dilakukan Pak Hakim kalau rumah tangga sudah separah itu?
maka harus dikirim, artinya dipanggil hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Ini bahasa Quran. Hakim akan memanggil hakam dari pihak keluarga suami, hakam dari pihak keluarga istri, supaya kedua-duanya berfikir bagaimana nasib suami istri. Nah, hal ini dilakukan setelah hakam suami bicara empat mata dan suami, hakam istri bicara empat mata dan istri. Ini jujur saya tanya ke kamu, masih cinta enggak? Cuma enggak ada lagi cinta. Cinta sih, tapi saya pala. Cinta masih cinta. Nah oke, itu kan kata kunci itu. Kamu yang hakam itu lagi masih cinta. Oh sayang, sangat saya sayang. Cuma kalau sudah pasang langsung marah. Kalau dia pergi langsung cinta. Itu kondisinya. Yang jelas itu. Kalau tanya, oh cinta apa? Sumpah haram badan. Nah, haram badan secinta. Apa cinta 4 juta? Oh, itu kan udah jelas itu. Jadi perlu diselidiki ini udah sampai mana kata-katanya, diselidiki sampai mana mahabbahnya. Sudah tahu itu semuanya? Nah, baru kedua-duanya berpikir apakah akan memperbaiki atau akan memisahkan. Kalau ya, tadi dialognya hakam dari suami, hakam istri ternyata menghasilkan mereka seperti cinta, cuma ego saja. Egonya berlebihan karena bintangnya sama. Maksud ilmu ramalan gitu. Yaitu sama-sama satu kala jengking, oh satu lagi ular piton. Kelahi aja tuh hari. Nah, tapi kalau satu ular piton, satu tikus, tikus itu takut sama ular piton. Jadi kalau ular piton sama kalajengking, satu matok, satu menyengat. Cuma orang itu cinta karena satu spesies hewan beracun. Atau melihat prediksi daripada hakam ini sulit untuk disatukan. Udah satu seperti air sama minyak itu, nggak bisa lagi bersatu, ya ceraikan. Nah dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Sudah selesai? Itu sudah tuntas pembahasannya. Nah, jadi tergantung kepada hakam tersebut. Kenapa hakam? Kenapa enggak orang lain? Karena tidak semua orang bisa kita menyampaikan hasrat keinginan yang sebenarnya, apalagi kepada orang yang dikenal, apalagi pihak pengadilan. Yang cocok untuk berbagi yaitu kepada orang-orang yang kita anggap dekat. Itu salah satu hikmah. Sekarang yang dibahas adalah apakah tindakan mengirim hakam dari pihak suami dan pihak istri itu wajib atau sunnah? Itu yang mau dibahas. Hakim apakah wajib melakukan proses ini atau sunnah? Dua pendapat. Pendapat yang ditarjih oleh Imam Nawawi dalam Raudhah wajib karena zahir ayat. Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Al aslu fil amri lil wujub. Begitu. Kemudian tentang status dari hakam itu, dia wakilkah atau hakim? Hakam itu statusnya wakilkah atau orang yang dilantik oleh hakim sebagai penggantinya? Dalam hal ini juga ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kedua-duanya adalah wakil. Ini beda pendapat, beda konsekuensi nantinya ini. Pendapat pertama, kedua-duanya wakil. Pendapat kedua, kedua-duanya adalah hakim yang dilantik dari pihak
hakim yang mutlak, yaitu hakim negara. Kenapa pendapat kedua mengatakan dua itu adalah hakim? Karena Allah bilang hakama min ahliha hakama min ahliha. Sementara wakil tidak dapat izin dalam memutuskan hukum. Wa wajjahal awwalu, kemudian memberikan pandangan oleh pendapat pertama. Kemudian memberikan pandangan oleh pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Kedua-duanya adalah wakil. Apa pandangannya? Sesungguhnya keadaan pertengkaran suami istri itu kadang-kadang menyebabkan kepada cerai, berujung dengan perceraian. Buduk itu hak suami, hak istimta itu hak suami. Sementara harta, maksudnya mahar, itu hak istri. Dan keduanya suami istri itu statusnya rasyid, dia istiqlal, bisa bertindak sendiri dengan haknya. Maka fala yuwalla alaihima fi haqqihima, maka tidak boleh dilangkahi atau dikuasai atas keduanya suami istri pada hak keduanya. Ini alasan pendapat pertama, hakam itu kenapa dikatakan wakil. Nah, kan perundingan itu enggak semua berakhir dengan persatuan. Bisa saja berakhir dengan perceraian. Nah, kalau nanti itu adalah perceraian, kamu katakan dia hakim, berarti dia dong yang mutusin hukum. Kalau dia mutusin hukum, berarti kamu sudah memberikan wewenang kepada orang lain tanpa sepertujuan orang yang punya wewenang. Karena situ ada dua hak. Satu hak istri, mahar. Satu lagi hak suami, yaitu hak istimta. Berarti hak istimta suami kamu berikan wewenangnya ke hakam suami, hak mahar si istri kamu berikan wewenang kepada hakam istri. Atas dasar apa dia berwewenang kalau tidak diwakilkan? Bisa mewenangi hak orang tanpa wakil, kecuali anaknya. Nah, anaknya pun yang tidak rasyid, yang majnun. Orang rasyid tidak boleh diwewenangi. Nah, itu alasan pendapat pertama kenapa dikatakan dia bukan hakam, tapi dia adalah wakil. Pendapat kedua jelas alasannya, karena Allah yang bilang. Allah yang bilang hakam. Kan Allah nggak bilang wakil, Allah bilang hakam. Ya sudah, Allah bilang, kenapa lagi banyak tanya? Allah udah bilang begitu. Ya, alasan pendapat kedua. Oke. Nah, berdasarkan dua sudut pandang tersebut, apa konsekuensi hukumnya? Kita sekarang ambil pendapat pertama dulu. Hakam itu adalah wakil. Nah, syaratnya adalah harus ridho suami istri atas pelantikan dua hakam tersebut. Nggak boleh bertindak sembarangan. Maka suami dengan cara ikhlas mengatakan, saya wakilkan kepada kamu untuk menceraikan istri saya kalau perlu cerai nanti, untuk menerima iwat khulu kalau berakhir yang khulu. Kalau penyelesaiannya cerai, saya tugasin kamu menceraikan. Kalau nanti berakhir yang khulu, saya tugasin kamu menerima iwat khulu. Nah, itu prosedurnya. Tapi pendapat pertama, nggak boleh asal-asalan saja. Jadi harus ada akad dari suami kepada hakamnya. Istri juga memberikan akad kepada hakamnya, saya wakilkan kamu untuk menerima, untuk menyerahkan iwat khulu kalau terjadi khulu, dan menerima talak kalau sampai terjadi talak. Nah, kalau sudah ada pelantikan seperti itu, maka hakam ini baru bisa bertindak. Kalau kedua-duanya menganggap tindakan itu benar, maka itulah yang dilakukan. Nah,
berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan hakam itu adalah hakim, bukan wakil, yaitu pendapat kedua tidak perlu ridho suami istri dengan penunjukan dua hakim. Bagaimana prosedurnya? Kalau hakim suami menganggap talak adalah solusi, maka dia langsung bertindak mentalak, tapi jangan lebih dari satu supaya bisa rujuk. Tapi kalau hakim suami menganggap solusinya adalah khulu dan disetujui oleh hakim istri, maka kedua-duanya khulu. Nah, tapi kalau nggak setuju nggak bisa, dan tidak perlu ridho suami istri. Titik. Kemudian pembahasan berikutnya, hakim itu syaratnya apa saja? Orang yang ditunjuk jadi hakam itu syaratnya apa saja? Berdasarkan dua kaul, mau kita katakan dia wakil atau kita katakan dia hakim, syaratnya merdeka. Yang kedua, adil. Yang ketiga, tahu dengan tujuan kenapa dia dikirim. Nah, jangan sampai orang yang tidak tahu tujuan, apa nanti saya katakan di situ, ngapain saya nanti? Nah, itu jangan. Orang yang tahu apa fungsinya, tidak perlu syarat punya ijtihad, duna ijtihad. Kemudian ditambah syaratnya lagi harus laki-laki. Kalau ikut pendapat yang kedua, yang mengatakan hakam itu adalah hakim, karena hakim harus laki-laki. Kalau wakil tidak perlu laki-laki. Jadi ada 3 syarat yang disepakati: merdeka, adil, dan tahu apa yang harus dilakukan. 4 syarat. Syarat keempat itu syarat pendapat kedua, yaitu harus laki-laki. Masalahnya lagi, apakah harus dari keluarga suami istri? Jawabannya tidak harus. Nah, dalam Al-Quran kan dikatakan baba'asu hakaman min ahlihi. Apakah min ahli itu wajib? Kata ulama, tidak wajib. Min ahlihi itu hanya dianjurkan saja. Tuntas pembahasannya dari setiap kata, syaratnya, ketentuannya, prosedurnya jelas. Nah, maka bisa kita katakan ini cukup untuk pengetahuan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajar ulama-ulama kita dulu memberikan standar minimum untuk penguasaan fikih adalah kitab Mustalahul Minhaj. Nah, Fathul Mu'in belum, enggak setuntas ini. Nah, ini pembahasan sudah agak tuntas. Mana mau dia tuntas? Coba untuk angkat sebuah permasalahan yang belum terjawab sih. Ada lagi pertanyaan permasalahan yang belum ada jawabannya di sini. Oh, siapa hakamnya nanti? Laki-laki, adil. Boleh orang lain, boleh. Kalau sendiri lebih bagus. Prosedurnya bagaimana? Kayak tadi, bicara 4 mata dulu. Nah, pengangkatannya bagaimana? Terserah. Kalau kamu mewakilkan harus akad. Kalau nggak ada wakil boleh independen. Siapa memutuskan hukum? Hakam, bukan hakim lagi. Hakim hanya menyaksikannya saja. Finish akhir baru diponis oleh hakim. Tapi yang bergerak adalah hakam. Dari kasus rumah tangga, selesai. Nah, oke, lanjut kitab Khulwah. Kita berkhulaf wa bi'audin nafsul dari jihadi zawj. Kitab mengenai khulaf.
yaitu perceraian dengan adanya imbalan yang ditujukan kepada sisi suami bilafzi talaqin atau khul'in, dengan lafaz talak atau lafaz khuluk, qaulihi seperti perkataan talaqtuki atau khala'tuki ala kaza fatakbalu, saya ceraikan kamu atau saya mengkhuluk kamu atas kaza demikian imbalan, lalu menerima, mengkabul oleh istri. Wasayati sihatu, dan akan disebutkan tentang sahnya khuluk bikinayati tolak, ada pembahasan kinayah tolak talak. Fal muradu biqaulihi, maka sehingga yang dimaksud dengan perkataan bilafzi tolak, dengan lafaz tolak, yaitu adalah lafzun min alfazihi sharihan kana au kinayatan, lafaz yang salah satu dari lafaz-lafaz baik yang sharih kana au kinayatan, atau ia adalah yang kinayah. Wa lafzun khulu, lafaz yang bisa digunakan dengan lafaz khulu, min zalika, dari hal demikian, kama sayati, sebagaimana yang akan datang, wasarraha bihi, maka memperjelas oleh musannif bihi dengannya lafaz, li'annahul aslu fil babi, karena sesungguhnya lafaz itu menjadi asal kata pada bab ini. Syartuhu, adapun syarat khuluk ada yaitu zaujun yasihu talaquhu, suami itu yang sah oleh talaknya suami, yakni an yakuna zauju yasihu talaquhu, bahwa adalah ia suami itu sah talaknya suami, bi an yakuna balighan akilan mukhtaron, dengan bahwa menjadi ia suami balik, berakal, dan mukhtaron, kemauan sendiri, kama sayati fi babi, sebagaimana yang akan datang pada bab talak. Kalau khala'a abdun au mahjurun alaih bisafahin soha, maka seandainya mengkhuluk oleh budak atau mahjur alaih, yaitu orang ditahan, bisafahin, dengan sebab idiot, soha, maka sah khuluknya. Liwujudi syarti, karena terdapat syarat, wa illam ya'zan sayyidu wal wali, dan meskipun tidak mengizinkan oleh tuannya ataupun walinya, wa wajaba daf'ul iwali, dan wajib oleh memberikan imbalan, dainan kana au ainan, baik itu berupa imbalannya berupa hutang atau berupa barang, ila maulahu wa walihi, kepada tuannya budak atau walinya budak, dia bara'al dafi'u minhu, karena bebas tanggungan, supaya bahwa bebas oleh orang yang memberikan darinya imbalan. Wa yamlikuhu sayyidu kasairi aksabil abdi, dan hak milik yang dimiliki oleh tuannya sayyid kasairi aksabil abdi, memiliki akalnya imbalan oleh tuannya, seperti seluruh hasil usaha atau kerja budaknya. Wala qaula safius, sekiranya mengatakan oleh si safi, in dafa'ti ilayya kaza fa anti talikun, sekiranya kamu memberikan kepadaku hal demikian, maka kamu istri itu ditalak. Lam tatluk
illa bidaf'i lam ilaih tutallaq. tutallaq lam tutallaq illa bidaf'i ilaihi wa tabara'u bihi, dan tidak ditolak istri kecuali melainkan dengan memberikan kepadanya suami dan membebaskan istri dengannya, sebagaimana perkataan oleh Imam Mawardi, wa kaza yuqalu fil abdi, sebagaimana demikian dikatakan padanya budak, wa asqata musannifu minal muharrari, dan tidak mencantumkan oleh musannif dari kitab Muharrar annahu yasihhu khulqul muflis, karena sesungguhnya sah oleh khuluq muflis, orang yang bangkrut, ditaqaddumi fi babi, supaya agar yang akan datang karena mendahulukan pada babnya, Terdahulunya khuluq muflis. karena terdahulunya muflis pada babnya. Apa itu khuluq? Firqatun bi'iwadi, cerai berbayar. Iwadnya itu harus maksud, harus iwad yang ada nilai. Bayarnya itu ke suami, li jihatiz zawj, ke pihak suami, dan mesti suami, pihak suami. Suami itu sendiri, wali suami, said suami, yang penting pihak suami yang menerima. Lafaznya bisa talak, bisa khuluq. Jadi khuluq itu ada dua lafaz, boleh yang talak, boleh khuluq. Contoh, talaqtuki ala kada, itu khuluq dengan lafaz talak, aku ceraiin kamu di atas bayaran sekian. Atau dengan lafaz khuluq, khalaqtuki ala kada, lalu istrinya mengkabulnya. Nanti akan ada pembahasan bahasanya khuluq juga sah dengan talak kinayah. Pulanglah kamu ke rumah mak bapakmu dengan ngasih uang sekian. Maka maksud musannaf bila ditolakin dengan lafaz talak, maksudnya semua lafaz talak. Lafaz talak kan ada banyak, ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih ada berapa? Belum dibahas, kemasih dan ada pembahasan. Yang jelas ada 3, talak, firaq, sama sarah. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Kinayah banyak juga. Nah, lafaz khuluq itu bagian dari demikian. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan ya nau aslu fil bab, karena talak itu asal dalam bab ini. Talak adalah asal dalam bab ini. Asal usul bab khuluq itu talak. Disebut khuluq karena ada bayarannya. Intinya talak. Nah, itu bahasa pengantar. Bahasa hukum, syarat sah khuluq itu adalah suami yang sah hukum menjatuhkan cerai. Itu syarat pertama khuluq. Suaminya adalah laki-laki yang sah menjatuhkan kalimat talak. Syaratnya ada 3. Suami yang sah mentalak, baligh, berakal, keinginan sendiri. Ini akan datang lagi pembahasannya nanti di babnya. Kalau sekiranya yang khuluq adalah budak atau mahjur alaih gara-gara bodoh, maka khuluqnya sah. Karena syaratnya ada. Karena budak dia balik, berakal, keinginan sendiri. Syaratnya enggak merdeka kan?
Kemudian mahjur alaih, syaratnya kan bukan rasyid, kecuali ada syarat rasyid baru nggak boleh mahjur alaih. Syaratnya cuma 3, balik, berakal, keinginan sendiri. Walaupun si budak tidak dapat izin sayyid, walaupun si safi tidak dapat izin wali. Nah, dan wajib menyerahkan iwad. Kalau si budak sudah melakukan khulu, kalau laki-laki safi sudah melakukan khulu, maka imbalan wajib diserahkan ke majikannya, yang ke budaknya, ke majikannya. Nah, wajib imbalan diserahkan ke walinya, bukan ke suami yang safi, tapi ke walinya, karena dia tidak boleh megang harta. Budak tidak punya harta. Nah, supaya tanggung jawab orang menyerahkan, yaitu keluarga istri, itu terlepas. Kalau diserahkan ke budak, itu penyerahannya tidak sah. Sehingga kalau budaknya kabur dan menghabiskan, dia wajib ganti kembali untuk nyerahin ke sayyid. Kenapa? Karena iwad khulu si budak itu akan menjadi milik sayyid, sama dan hasil usaha-usaha budak yang lainnya. Nah, kalau sapinya ngomong begini, jika kamu serahkan ke aku uang sekian, kamu jatuh talak. Kalau bahasanya seperti itu, kalau kamu serahkan ilayya ke aku, maka kamu jatuh talak. Nah, dalam bab ini si wanita tidak akan jatuh talak kecuali nyerahin langsung ke si suami yang safi itu. Karena redaksinya begitu, indafati ilayya, berarti syaratnya serahkan ke dia baru jatuh talak. Kalau serahkan ke yang lain nggak jatuh talak. Dan dalam bab ini, karena tuntutan kata-katanya harus serahkan ke suaminya, maka si istri bebas dengan menyerahkan ke suaminya walaupun safi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi. Begitu juga kasus kalau terjadi sabab budak. Budaknya ngomong begitu sama istrinya, kalau kamu serahkan ke aku uang nilainya sekian, kamu jatuh talak. Maka si istri budak tidak akan jatuh talak kecuali kalau nyerahin ke budak tersebut dan dia dianggap bebas dari tanggung jawab. Nah, yang diangkat oleh musannaf adalah kasus mahjur alaih yang safi. Kenapa enggak disebut mahjur alaih yang muflis? Asqatal musannaf minal hijr minal muharrar. Imam Nawawi menggugurkan dari muharrar, sesungguhnya sah khulu muflis. Enggak diulang lagi di sini oleh Imam Nawawi. Imam Muharrar buat dalam kitab Muharrar ada kata-kata itu, tapi Imam Nawawi enggak buat. Kenapa? Karena sudah terdahulu dalam masalah muflis di babnya. Jadi bab muflis itu sudah dibahas. Muflis itu boleh melakukan khulu. Nah, itu syarat pertama, suami sah melontarkan kalimat talak. Syarat kedua, Usyatu qawli, dan syarat menerima khulu bagi khuliki mina zawjati awil ajnabi bijawabin wa su'alin liyasihha khul'uhu. Artinya khuluk dari istri atau dari orang asing dengan jawaban atau meminta agar sahnya khuluk suami. Itlaqu tasarrufihi fil mali, itlaq ia mentasarrufkan pada harta, biar yakuna dengan bahwa mukallaf ghaira mahjur alaihi, dengan selain mahjur alaihi. Fa in ikhtala'at amatun bila izni sayyidin ilaihi, maka adapun sekiranya sekalipun menghuluk oleh budak
syarat itu maka jika makhluk oleh budak wanita dengan tanpa izin tuannya dengan imbalan dengan adanya berupa hutang pada tanggung fizim matiha pada tanggung jawab budak wanita au aini malihi atau barang miliknya sayyid maka banas tetap jadi bain ia si iya. budak, maka jadi bain ya si budak di zikril audi iwad di zikril iwad dengan penyebutan iwad bayaran wali zauji fi zimmati dan bagi suami pada tanggungannya budak mahru misli yaitu berupa mahar misli fi suratil aini dengan gambaran berupa barang wa fi qaulin dan pada satu qaul qimah tuha yaitu harga pasarnya budak au misluha atau seumpamanya budak fasadil aud iwadi dan rusaknya bayaran bintifa'il izni fihi dengan tidak adanya izin padanya imbalan wa fi suratin pada gambaran daini hutang yaitu mahar musamma wa fi qaulin pada satu qaul mahar misli wa rajjahahu fil muharrari wa syarhil saghiri dan merojihkan oleh Imam Rafi'i pada qaul ada kitab Muharrar dan Syarah Syahir wa rajjaha fil asli raudati dan merojih mengunggulkan oleh Imam Rafi'i pada asal raudah dan yang pertama summa ma sabata fi zimmatiha innama tutalibu bihi ba'dal itqi kemudian sesuatu yang tetap pada tanggung jawabnya budak hanya saja bisa ditagih dengannya setelah merdeka. Nah, syarat orang yang mengqabil khulu', syarat orang yang mengqabul khulu', apakah itu istri atau ajnabi? Nah, atau ajnabi pihak ketiga, baik qabulnya dengan menjawab atau qabulnya meminta. Qabul menjawab ketika suami bilang talaqtuki bikada, aku ceraiin kamu dengan bayaran sekian. Kemudian dia bilang qabiltu, itu nama qabil dengan jawab. Bisa juga qabil yang meminta. Kata istri, talak olehmu akan aku beri kamu harga sekian. Kata suami, saya talak kamu. Ini namanya qabul bi su'ah. Jadi ada qabul bi jawab, ada qabul bi su'ah. Nah, syarat orang yang melakukan itu supaya sah khulu'nya suami itu harus memiliki sifat mutlak tasarruf fil mal. Dia punya wewenang mempergunakan hartanya. Apa syarat mutlak tasarruf? Mukallaf ghairu mahjur alaih, baligh, berakal, merdeka, rasyid. Itu makna mutlak tasarruf. Nah, kata-kata mutlak tasarruf kita bisa dengar mutlak tasarruf, ada bahasa jaiz tasarruf, ada yang mengatakan lazim tasarruf. Itu semuanya maknanya sama. Maka syaratnya pasti baligh, berakal, merdeka, rasyid. Maka pengecualiannya adalah anak-anak, orang gila, safi,
mukhlis. Jadi mutlak tasarruf lawannya mahjur alaih. Jadi wanita itu harus mutlak tasarruf. Nah, itu syarat dasarnya. Nah, kemudian tasawur berdasarkan syarat tersebut, kemungkinan kejadian berdasarkan syarat tersebut, misalnya budak, berarti dia tidak mutlak tasarruf karena dia tidak merdeka. Bagaimana kalau sekiranya budak melakukan khulu? Apakah otomatis batal? Karena syaratnya tadi harus mutlak tasarruf, sementara budak tidak. Maka dibahaslah dengan penyampaian berikut, disebutlah fatafrih, pengembangan hukum. Jika seorang budak wanita melakukan khulu, enggak ada izin dari sayyid, bayarannya khulunya bagaimana? Bidainin izin mati, dengan hutang dalam tanggung jawab si wanita. Apa kata wanita itu? Ceraikan saya, aku akan membayar kamu dengan uang 15 juta. Itu maknanya dainin. Ini akan jadi pembahasan nanti ke depan ini. Poin ini. Dainin atau dengan ainin. Aini malih. Ain hartanya si sayyid. Nah, ain hartanya si. Kata budak itu diberikan izin oleh majikannya untuk berdagang. Nah, uang modal itulah yang dikasih untuk minta cerai ke suami. Atau motor majikan yang dikasih, ceraikan saya kasih kamu motor ini. Itu aini mali. Dia melakukan khulu kepada suaminya, budak wanita melakukan khulu pada suaminya dengan benda milik majikannya. Ada dua tasawur. Pertama, dengan hutang tanggung jawab dia. Ceraikan saya akan kasih kamu uang 15 juta. Itu namanya dainin bidzimmatiha. Atau aini mali. Talak saya akan kasihkan motor ini ke kamu. Nah, walaupun syaratnya tadi merdeka, tapi kalau budak wanita melakukan ini banat, dia akan bain. Bain itu perceraian suami istri yang tidak mungkin rujuk lagi kecuali dengan syarat-syarat. Itu namanya bain. Perceraian abadi, perceraian abadi, perceraian suami istri yang tidak mungkin rujuk kecuali dengan cara-cara tertentu. Bisa dengan nikah lagi, bisa dengan kawin istri atau suami kedua dulu. Nah, abain ada sugro, bain ada kubro. Nah, kalau solusinya hanya akad nikah lagi, itu namanya bain sugro. Kalau harus pakai suami baru, itu namanya bain kubro. Kalau tidak boleh sama sekali sampai kiamat, itu namanya bain akbar. Nah, jadi ulama ada yang bagi 3 bain, ada yang bilang 2. Nah, ketika khuluknya dilakukan oleh budak wanita dan kita katakan dia tak khuluknya sah, lalu hak suami diambil di mana? Kalau suami dia tukang talak, jadi dia punya hak. Walizauji fi dhimmatiha. Maka hak suami itu ada pada tanggung jawab si istri. Apa yang harus dibayar si istri ke suami? Yaitu mahar misil fi suratul ain. Nah, mana suratul ain? Mana fi suratul ain? Mana? Yang mana bu? Aina malihi.
aini malihi. Itu yang saya bilang tadi, ini akan menjadi poin hukum ke depan. Dainin fi zimmati aini malihi. Nah, maka suami akan menerima mahar misil fi suratul ain, pada kejadian yang si budak bayar pakai aini malis sayyid. Menurut satu kaul qimatuha, harga budak itu yang dibayar. Harga budak atau misilnya budak. Di fasadil iwad, karena rusaknya iwad. Imbalan itu rusak. Motor itu enggak sah dijadikan sebagai imbalan. Kenapa enggak sah? Bintifa'il izni fihi, karena tidak ada izin di dalam menjadikan ain itu sebagai imbalan. Enggak ada izin dari sayyid. Kemudian pada surat ad-dain, mana ad-dain? Bidainin fi dhimmatiha. Kalau budak wanita melakukan khulu dengan dain fi dhimmatiha, maka hak suami adalah musamma, mahar yang disebut dalam akad nikah kemarin. Kemarin itu terserah untuk kawin kemarin itu apa akad nikahnya, itu yang dikembalikan. Kalau dia misli, berarti barang misil. Kalau dia mutakawin, berarti qimah. Kalau masih ada, kembalikan. Cacat, kembalikan dengan iris. Semua pembahasan ini sudah tuntas sebelumnya, yaitu ketika mahar musamma rusak, musamma talab, musamma masih ada, musamma dirusak orang lain, itu sudah selesai. Menurut satu kaul mahar misil. Nah, di surat ad-dain pendapat bersama satu kaul mahar misil. Nah, mahar misil inilah kaul yang kedua. Inilah yang diterjih oleh Imam Rafi'i dalam Muharrar, dalam Syarah Saghir. Tapi dalam As-Rawdah baru mentasih yang pertama, yaitu musamma. Semua yang dibahas tadi, apapun itu, masabata bizimmatihah, apa saja yang sudah tetap dalam tanggung jawab istri, apakah itu mahar misil atau qimah dia atau misil dia atau musamma, apapun keputusan hukumnya, suami bisa nuntut kalau istrinya itu sudah merdeka. Masabata fi dhimmatiha, apa saja yang sudah tetap menjadi tanggung jawab si istri, tutolabu bihi, bisa dituntut dengannya kalau sudah merdeka. Kalau sebelum merdeka, sabar dulu sampai dia merdeka. Kalau tak merdeka berarti tidak ada tuntutan. Nah, itulah risiko bermuamalah dengan budak. Nah, yang salah siapa? Kenapa kamu kabul kuluknya dia? Nah, kalau kamu kabul kan nggak jadi. Jadi itu yang barusan kita bahas. Kalau si budak melakukan khuluk tanpa izin sayyid, bagaimana kalau dia khuluk dapat izin dari sayyid? Rahim azin sayyidu, dan jika izinkan oleh sayyid, wa ayyana ainan lahu, dan menentukan ya sayyid akan barang baginya sayyid, ain min mali, dari hartanya sayyid, au qaddara bainan, atau mengkadarkan ya sayyid akan utang, fi zimmatiha ka'alfi dirhamin, pada tanggungannya budak wanita seperti 1000 dirham. Fam tasalat, lalu
mengiyakan atau menyetujui ia budak wanita, ta'allaqa bil aini, niscaya memiliki hubungan ia suami dengan barang tersebut, fi suratil aini, dalam bentuk barang, wa bi kasbiha, dan dengan hasil kerjanya budak wanita, fidaini, pada kasus hutang. Fa'inza, dan maka jika melebihi ya budak, ala ma qaddarahu, atas sesuatu yang mengkadarkan ya Said akan sesuatu, tu libas, niscaya dituntut ia budak wanita, biza ini, dengan yang lebih, ba'dal izki, setelah merdeka. Wa in atlaqa, dan jika memutlakkan ia Sayyid al-izna qada, akan izin, niscaya menetapkan ia Sayyid mahra mithlin, akan mahar misil, min kasbi, saya menuntut ia kemutlakan izin, niscaya menuntut ia kemutlakan izin akan mahar misil dari usahanya budak wanita. Fa'inza, dan maka jika melebihi ya budak wanita, alaihi, atasnya sesuatu, mengkadarkan ia Said akan sesuatu, tu atasnya mahar misil, di atas mahar misil, tu libas, niscaya dituntut ia budak wanita, biza ini, dengan yang lebih, ba'dal izki, setelah merdeka. Wa in qala, dan jika berkata Said, ikhtali'i, terimalah khulu' olehmu, bima syi'ti, dengan sesuatu yang kamu mau, ikhtala'at, niscaya terkhulu' ia budak wanita, bimahril mithli, dengan mahar misil, wa aktsara minhu, dan bisa lebih banyak dari itu. Wa ta'allaqal jami'u bi kasbiha, dan bergantunglah semua itu dengan hasil kerjanya budak wanita. Summa ma yata'allaqu, kemudian sesuatu yang berhubungan ia sesuatu, bikasbiha, dengan hasil kerjanya budak wanita, yata'allaqu, yang berhubungan ia sesuatu, bima, dengan sesuatu, fi yadiha, pada tangannya budak wanita, min malit tijarati, dari harta tijarah. In kanat, jika adalah budak wanita, ma'zunah, orang yang diberi izin, laha, baginya budak, fiha, padanya perdagangan. Wa hal yakuna sayyidu, dan apakah adalah sayyid, biiznihi fi khul'i, dengan izinnya sayyid pada khulu', biddaini, dengan hutang, dominan lahu, itu menjamin baginya hutang. Fihil khilaful sabiqu, padanya masalah ini ada khilaf yang telah terdahulu, fi mahri zawjatil abdi, pada mahar istri budak. nah,
seorang budak wanita, kalau seorang budak wanita dapat izin melakukan khulu dari majikannya dan si majikan menentukan barang itu, kata dia, khululah kamu sama suamimu dengan memberikan sepeda motor ini. Itu maknanya ainan lahu min mali, atau qadra dainan fi zimmatiha, berkhuluklah kamu dengan 1000 dirham. Maka budak wanita itu menjalankan perintah sayyidnya persis seperti yang dikatakan oleh sayyidnya, itu mana imtasalat, mana yang menjunjung tinggi perintah. Maka suami atau hak suami langsung terpaut kepada benda yang disebutkan itu. Kalau itu surat Al-Ain. Dan hak suami akan langsung terkait kepada usaha dari budak itu kalau ini masalah dain. Nah, khuluklah kamu dengan dia dengan 1000 dirham. Maka si wanita itu melakukan khuluk, suaminya kabul, maka usaha penghasilan yang didapatkan oleh budak wanita itu akan diambil oleh suaminya setiap hari sampai genap 1000. Nah, nggak nunggu sampai budak itu merdeka. Kenapa? Karena dia sudah khuluk berdasarkan izin sayyid. Nah, kalau wanita ini menambah kadar yang sudah ditentukan oleh Pak Sayyid, maka yang terkait dengan wanita itu, usaha wanita itu, benda yang ditentukan oleh Sayyid, hanya yang ditentukan saja. Yang lebihnya tunggu kalau budak itu sudah merdeka. Jadi kalau sekiranya budak itu melebihkan dari apa yang ditetapkan si majikan. Nah, yang barusan kita bahas adalah si Sayyid memberi izin serta menentukan nilai khulu. Bagaimana kalau Sayyid memberi izin tapi tidak menentukan nilai khulu? Kata budak, Pak Sayyid, saya mau khulu dengan suami saya, nggak betah lagi dengan saya sama dia. Dia memang baik tapi nggak cocok dengan saya. Nah, kata Sayyid, khuluklah kamu. Dapat izin ya, khuluklah kamu. Tapi nggak disebutkan pakai apa. Karena notabene kalau wanita suruh khuluk, berarti Sayyid harus mengeluarkan biaya pembayaran ke suami. Dia bukan untung di sini, dia membayar. Maka izin seperti itu menuntut khuluk dengan mahar misil. Enggak boleh wanita itu khuluk lebih daripada mahar standar dia. Nah, yang akan diambil oleh suami dari usaha si budak wanita tersebut. Nah, kalau sekiranya budak wanita ini melakukan khuluk melebihi daripada mahar misil, maka yang bisa diambil waktu cepat bagi suami hanya kadar mahar misil. Yang lebih daripada mahar misil itu nanti ngambilnya setelah merdeka. Inzadat alaih, kan ada dua kalimat inzadat alaih. Nah, pertama inzadat ala ma qaddarah, yang kedua inzadat alaih. Alaih yang kedua ini adalah mahar misil. Yang ketiga, izin dari si Sayyid itu berupa mutlak, bebas. Ikhtali'i bima syi'ti, khuluklah kamu sama suamimu dengan apa saja yang kamu mau. Kalau itu izinnya, maka si budak boleh khuluk dengan mahar misil, boleh khuluk dengan nilai lebih tinggi dari mahar misil. Kenapa? Karena izinnya bebas. Ikhtali'i bima syi'ti. Maka seluruh yang disepakati dalam khuluk itu terkait kepada usaha si budak wanita. Tidak perlu nunggu merdeka.
ketika kita katakan pembahasan sebelumnya apa saja yang terkait dengan usaha budak wanita, berarti terkait dengan apa saja yang ada di tangannya. Nah, bukan hanya gaji harian, bahkan modal harta tijarah itu bisa kita ambil dari pihak suami. Apa saja yang ada di tangannya. Nah, modalnya, keuntungan tijarah, modal tijarah, barang tijarah itu boleh diambil oleh suami. Kalau budak itu dapat izin berdagang, kalau nggak dapat izin nggak bisa. Nah, pertanyaannya, apakah sayyid dengan mengizinkan untuk khulu dengan hutang itu sama dengan bertanggung jawab dengan hutang tersebut? Nah, saya izinkan kamu berkhulu dengan 1000 dirham. Nah, apakah kata-kata izin itu menempatkan si Zaid domin? Berarti dia bertanggung jawab bayar 1000 atau tidak? Nah, dalam masalah ini khilaf. Tentu pendapat yang kuat tidak. Karena fatwanya tadi adalah ya ta'allaku bikasbiha, bukan ya ta'allaku bizimmatis sayyid. Jadi sangkut pautnya bukan dengan sayyid, sangkut pautnya dengan budak tersebut. Hanya saja sayyid harus sabar, tidak menerima hasil daripada budaknya sampai iwat khulu lunas. Itulah fungsinya izin. Kalau nggak izin, maka usaha budak tidak boleh sedikit pun diambil oleh suami sebagai iwat khulu, dan tuntutan itu berlaku nantinya kalau sudah dimerdekakan. Kalau sampai mati nggak merdeka, maka nggak akan ada tuntutan. Nah, kecuali di akhirat kelak. Nah, ini penjelasan hukum kalau yang khulu adalah budak wanita. Nah, tadi syaratnya wanita yang khulu harus mutlak tasarruf. Mutlak tasarruf artinya balik, berakal, merdeka, rasyid, bukan safi, bukan muflis. Nah, kalau budak begitu penyelesaiannya. Kalau sapi bagaimana pula penyelesaiannya? 5 menit ke depan. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khala'a safihatan, jikalau mengkhulu ia suami akan istri yang safih, yang bodoh, ay mahjurun 'alaiha bisafahin bilafzil khulqi, yaitu mahjur atasnya istri sebab bodoh dengan lafaz khulu, kaqaulihi, seperti ucapan suami, khalaqtuki ala alfin, aku khulu engkau atas 1000. Atau qala laha, atau berkata ia suami kepada bagi istrinya, talaqtuki ala alfin, aku tolak engkau atas 1000. Faqabilat, maka menerima ia istri. Tulliqat raj'iyat, niscaya dijatuhi tolak ia istri akan tolak roji. Walago zikrul mali, dan sia-sialah penyebutan harta. Wa in azinal waliyu fihi, jikalau mengizinkan oleh wali padanya qabul, li'annaha laysat min ahli tizamihi, karena sesungguhnya istri itu
ada istri itu dari ahli menanggung harta. Wa zahirun, adapun yang zahir, annahu law kana zalika qabla dukhuli, sesungguhnya jikalau adalah demikian itu sebelum dukhul, tulliqat ba'inan, niscaya dijatuhi tolak ba'in akan istri, dijatuhi tolak akan istri, akan tolak ba'in bila malin, dengan tanpa harta, kama qalahul musannifu fi nukatit tanbihi, sebagaimana berkata akannya pendapat tersebut oleh musannif dalam kitab Nukatit Tanbih. Fa illam taqbal, jika tidak menerima ia istri, lam tutallaq, niscaya tidak dijatuhi tolak akan istri. Li'anna sigota, karena sesungguhnya sigot taqtadil qabula, menentukan ia sigot akan qabul. Fa asbahat talaqal mu'allaq ala sifatin, maka mirip ia sigot akan tolak yang digantung atas satu sifat. Nah, Safihah wanita yang tidak bisa mengelola harta. Safihah bodoh. Muflis, wanita atau orang yang kekayaannya, yang hutangnya lebih banyak pada kekayaannya. Safihah ini orang bilang dia bukan gila, dia bodoh saja. Nah, dia beli gorengan 5.000 satu. Orang dapat gorengan 5.005, 5.004, paling mahal 5.003, dia 5.000 satu dibeli gorengan. Safihan. Nah, kalau istri yang seperti ini, bahasa pada agak halus, nah bocor. Dapat isi yang bocor kan gitu, bocor kan. Nah, lalu suami melakukan khulu dengan dia. Malam tuki ala alfin, sahulu kamu bayar 1.000. Kata dia, qala laha talaqtuki ala alfin, saya talak kamu bayarnya 1.000. Diterima oleh istri yang bocor ini, jatuhlah talak raj'i, bukan talak bain. Karena nama khulu kan bain, dia enggak talak satu cuma jatuh, dan hartanya enggak perlu dibayar. Penyebutan harta itu dianggap sia-sia walaupun diizinkan oleh wali. Kenapa diizinkan oleh wali tetap enggak sah? Karena si Safihah tidak masuk ahli iltizam. Dia tidak termasuk orang yang bisa membebankan tanggung jawab ke dirinya, itu enggak masuk. Itu namanya iltizam. Kalau alzama mewajibkan suatu ke orang lain, kalau iltazama mewajibkan suatu ke diri sendiri. Biar saya bayar, biar saya nanggung, biar saya yang pergi. Kalau wanita Safiyah nggak bisa begitu. Walaupun dapat izin, kamu mau talak dengan istrimu, kamu khulu dengan suamimu, kata walinya saya bayarin nanti, tetap nggak sah. Nah, zahirnya kalau hal ini terjadi sebelum dukhul, maka jatuh talak bain. Karena talak satu sebelum dukhul jadinya talak bain. Boleh lagi rujuk, kecuali pakai nikah lagi. Itu namanya talak bain sugro. Tapi nggak pakai mahar, nggak ada yang harus yang dibayar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nukatit Tanbih. Tapi kalau wanita itu
jatuh tidak terima, nah, kambuh cerdasnya itu, nggak mau dia ditalak. Nah, dia tahu kalau ditalak nggak bakal dapat suami lagi, nah, maka talaknya tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Karena sigat di atas talaqtuki ala alfin itu namanya sigat yang mirip dengan talak muallaq ala sifat. Kalau kamu keluar rumah kamu jatuh talak, kata dia nggak keluar rumah. Nah, talaqtuki ala alfin bertujuan menuntut kata-kata itu kepada qabul, sementara dia tidak qabul, maka talaknya tidak jatuh. Nah, jadi mahjur alaih ternyata 5: sabi, majnun, safi, muflis, orang dalam sakaratil maut. Nah, budaknya, budak juga. Budak sudah dibahas, safi sudah dibahas, yang belum dibahas orang sakit ke depan, orang gila nggak perlu dibahas, anak-anak nggak perlu dibahas. Muflis sudah selesai dibahas. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan panjang pembahasannya.